Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Tulai, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Negeri 4 Tulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama dari dua sekolah untuk mempresentasikan materi tentang SPNI kepada Ibu. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pertama-tama tentulah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk kita bertemu di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya hadir di tempat ini. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang siklus 5M, sistem penjamin mutu internal atau yang biasa disebut dengan SPNI. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata SPNI. SPNI itu adalah singkatan dari sistem penjamin mutu internal. Nah, tentunya bertanya-tanya, apa itu SPNI dan siklus 5M? Nah, SPNI ini tentunya sangat-sangat berguna ya untuk peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan. SPNI itu adalah upaya satuan pendidikan untuk memastikan proses pengelolaan dan pembelajaran sesuai standar, menggunakan data sebagai dasar perbaikan dan dilakukan secara berkelanjutan. Jadi SPNI ini itu adalah upaya satuan pendidikan itu untuk memastikan proses pengelolaan dan pembelajaran sesuai standar Bapak Ibu. Tentunya di situ sekolah harus ada mengalami perbaikan, berarti dia tidak hanya menetap, tetapi dia harus bertumbuh. Nah, sistem penjamin mutu atau SPNI itu dia menggunakan pendekatan komprehensif bagi sekolah untuk mendeteksi kendala, memperbaiki kekurangan, mengawasi capaian, dan mengupayakan perbaikan yang berkesinambungan. Kemudian diterapkan melalui kerangka kerja 5 langkah strategi. Yang pertama tentunya kita menganalisis dulu kebutuhan sekolah, kemudian merencanakan tindakan, mengeksekusi solusi, memimpin perubahan, dan yang terakhir adalah jadi Bapak Ibu, SPNI ini bukan hanya sekedar mencari kekurangan sekolah, tetapi data dan bukti juga digunakan untuk kita menentukan prioritas yang paling membutuhkan perhatian, sehingga program sekolah ini lebih terarah, anggaran tentunya lebih tepat sasaran, dan memperbaiki benar-benar berdampak pada pembelajaran. Sedangkan prinsip utamanya, yang pertama itu berbasis data, yang kedua kolaboratif, terakhir dan berkelanjutan, yang dikatakan dengan siklus 5M SPNI. Jadi ada 5M SPNI. Yang pertama, mengumpulkan dan membaca data untuk mengetahui kondisi mutu sekolah serta menentukan kebutuhan prioritas di SD Negeri 4. Yang kedua, memantau. Mengumpulkan ini di sini kayaknya dengan mengukur, bukan cuma mengumpulkan, mengukur atau
mengumpulkan dan membaca data. Kemudian yang kedua, memantau pelaksanaan program dan proses pembelajaran secara berkala agar sekolah dapat mengetahui kemajuan, hambatan, dan kebutuhan perbaikan sedang ini. Yang ketiga, melaksanakan tindakan perbaikan berdasarkan hasil pengukuran dan pemantauan agar masalah yang ditemukan tidak berhenti pada tahap identifikasi. Dan yang keempat, mengelola sumber daya sekolah secara efektif agar program prioritas dapat terlaksana dan mendukung peningkatan pembelajaran. Jadi kita tentunya mengelola sumber daya yang ada di sekolah kita dengan efektif agar program prioritas dapat terlaksana. Kemudian yang M terakhir adalah mempertahankan praktik baik dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan agar hasil perbaikan menjadi budaya yang utuh. Memantau dan membaca data. Tentunya kita melihat data itu, kalau data sekolah berarti kita melihat dari rapor pendidikan. Nah, sekarang saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu tentang rapor pendidikan sekolah kita. Nah, di sini rapor sekolah kita untuk di tahun 2025, kemampuan literasinya sudah dijawab, Bapak Ibu. Kemampuan literasi begitu juga, karakternya begitu juga sudah berwarna hijau, iklim, keamanan, satuan pendidikan berwarna hijau. Nah, yang masih berwarna kuning ini di sini berarti di situ ada akar masalahnya. Nah, ini dia berbasis data ya Bapak Ibu. Jadi di sini tentunya kita punya rapor pendidikan yang masih berwarna kuning, di situ ada masalahnya. Tentunya ada masalah di situ, berarti kita harus mencari solusinya atau kita harus memperbaikinya. Nah, yang harus kita perbaiki itu tentang iklim kebinekaan, sehingga Bapak Ibu ada program yang akan saya buat supaya iklim kebinekaan ini bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, ini program budaya 5S. Program budaya 5S itu berarti senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter anak-anak, menjaga kedisiplinan, dan membangun suasana yang ramah di lingkungan sekolah. Kemudian program yang berikutnya itu tentang sosialisasi bullying di sekolah. Nah, mengapa saya ambil program ini? Karena di sini saya melihat tentang itu tadi di rapor pendidikan tadi tentang iklim kebinekaan kita masih berwarna orange, sehingga saya ambil program ini sosialisasi bullying di sekolah. Nah, karena sekarang biasanya anak-anak itu sering mengejek, nah itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Sehingga saya ambil program ini. Yang pertama, tentunya kita akan mengenalkan bentuk perundungan, membantu siswa untuk mengenali tindakan fisik, verbal atau cyber yang termasuk dalam kategori bullying. Kemudian yang kedua, menjelaskan dampak psikologis, menyadarkan siswa tentang akibat fatal bagi mental korban maupun sanksi pelaku. Dan yang ketiga, membangun budaya positif, menciptakan rasa saling menghargai antar siswa tanpa ada unsur kekerasan.